Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Anda jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja edisi kali ini khususnya di tanggal 8 Maret 2022. Wow, tanggal ini Special Women's Day ya. Jadi sebelum itu saya mengucapkan dulu selamat Hari Perempuan Internasional kepada seluruh perempuan-perempuan hebat di dunia dan dimanapun. Dan untuk diri saya sendiri juga. Tapi hari ini terlepas dari Special Women's Day, Tribun Timur telah mengundang salah seorang yang juga merupakan COO dari satu Kuber. Apa tuh Kuber? Kurir Berkah. Yes. Nah, ini salah satu startup yang juga modern, juga tetap mengikuti era digital. Nanti kita akan gali-gali lagi deh. Untuk itu Tribun Timur telah mengundang langsung CEO dari Kurir Berkah Indonesia. Ada Kak Ahmad Riyadi. Halo. Untuk itu kita kenalan dulu. Aduh, saya mau menyapa nih, saya sudah disapa duluan nih kayaknya. Oke, halo. Ya boleh. Oke. Jadi kita sudah melakukan vaksin juga ya bersama narasumber. Jadi kita juga tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan. Baik, halo, assalamualaikum Kak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Oke, langsung dikasih simbol nih Tribuners. Oke nih ya. Ini logo, bukan logo sih, ini apa? Ikon dari Kuber. Oh, oke, langsung ya. Oke, aku baru ngeh gitu. Oke, Kak Ahmad, gimana nih kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah sore hari ini baik dan sangat semangat sekali ketemu dengan Kinan sih hari ini. Oke, ketemu Kinan dan Tribuners ya? Dan Tribuners. Oh, dan Tribuners, oke. Nah, untuk Ahmad sendiri ini kalau Kinan lihat di sore hari ini lengkap banget ya. Yes. Dari atributnya ini kita Outfit. bisa lihat juga outfitnya kuber banget gitu. Oke, ini dari ID card, terus juga jaket. Ada ini baju kaosnya Ini juga baju ya, Kak? timnya kami, terus yang saya pakai jaket ini tuh untuk drivernya kami sebenarnya sih. Oke, keren ya drivernya. Gitu, drivernya. Oke, bagus-bagus. Nah, kalau untuk ID card-nya sendiri, Kak? Ya, untuk ID card ini untuk tim inti aja sih. Oke. Untuk tim inti ini, untuk tidak dipakai untuk hari-hari di kantor gitu. Oke, biar kelihatan ya Biar anak kelihatan Kuber. anak Kuber kayak Oke, gitu. jadi Dan kalau lewat terus di depan ketemu sama Tribuners langsung, oh anak Kuber ya? Anak Kuber. Langsung pesan. Pesan, Oke. ya. Baik, nah hari ini Kak, Tribun Timur telah mengusung satu tema mengenai semua bisa bikin startup. Yes, bisa. Nah, berarti ini nih tupoksinya Kak Ahmad juga diundang di sini untuk menjawab nih permasalahan. Ini sebenarnya bukan masalah ya, tapi tantangan. Tantangan sih. Iya, tantangan. Tapi sebelum kita jauh banget nih Kak Ahmad, Kinan mau ngobrol-ngobrol santai dulu nih, mau tahu Boleh, sebenarnya nih. Ini kan kepanjangannya Kuber ya, Yes. Kurir Berkah Indonesia. Boleh dijelaskan dulu latar belakang dari Kuber itu seperti apa Jadi sih? Kuber ini tuh lahir di salah satu daerah Sulawesi Selatan, saya sebut saja di Kota Parepare. Oke. Itu di 2020 Juni. Oh, 2020, ya. baru 2020. setahun? Belum cukup setahun ya? Baru Setahun setahun ya? baru Oke. setahun ya. Kemudian di Parepare itu kita berjalan sekitar 6 bulan, kita sudah ekspansi di Palopo Wow, sama ya. di Pinrang kayak gitu. Oke. Nah, sebelumnya itu setelah kota Ajatapareng itu kita coba memberanikan diri, menantang atau men-challenge diri kita untuk masuk ke kolam yang lebih besar sebenarnya, Oke. yaitu di Kota Makassar. Ya. Seperti yang kita ketahui sendiri kan Kota Makassar itu salah satu pintu Indonesia Timur. Betul. Nah, semangat dan daya juangnya teman-teman di tim Kuber ini itu yang memberi kita motivasi untuk masuk ke kolam besar itu kayak gitu. Biar kita bisa melihat lagi apa namanya fauna di laut besar ini seperti apa. Jadi tantangannya juga lebih enak kayak gitu. Challenge-nya lebih kuat, lebih enak, lebih menantang kayak begitu. Itu sih. Kalau dari Kuber Berkah, Kuber itu kan ya. itu kan kepanjangan dari Kurir Berkah sebenarnya. Iya, itu gimana Kak Ahmad? Namanya Kenapa kok bisa kita pakai Kurir Berkah? Karena ngambil kita berkah? kita punya visi dan misi itu ingin di mitranya kami, baik driver maupun si Emerson ini itu sama-sama tumbuh, sama-sama grow up gitu. Dimana tidak ada lagi ada transparansi di situ. Oke. Ada transparansi, makanya kita pakai namanya Kurir Berkah gitu. Mungkin sedikit bocoran juga untuk operasionalnya kita itu langsung saya bilang untuk di Marsen itu tidak ada sama sekali Royal TV. Wow. Royal TV. Jadi kita memang murni untuk membantu
bagaimana kita bisa tumbuh sama-sama gitu. Si merchant tumbuh, kitanya juga tumbuh, begitupun juga dengan si driver itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi sama-sama tumbuh, kolaborasi yang dibangun tapi tetap berkah ya. Berkah gitu. Karena nggak ada royalti. Nggak royalti Oke. sama sekali. Kita highlight Tapi ya. bukan berarti juga ada royalti itu nggak berkah, nggak sih. Oh, nggak gitu juga ya. Aja. Semuanya berkah tapi punya jalan masing-masing. Punya jalan masing-masing kayak gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang seru juga nih sebenarnya. Terlepas dari latar belakang berdirinya Kuber yang berekspansi, yang Kak Ahmad bilang sendiri tadi ingin mencoba tantangan yang lebih besar. Yes. Dan di Makassar ini pasti tantangan yang besar dong untuk Anda dan tim pastinya. Yes, sangat. Ya, sangat. karena ada beberapa kompetitor yang harus Anda siap hadapi. Yes. Betul kan? Apalagi kompetitor raksasa kan? Ya, betul, yang sudah terkenal di mana-mana itu Betul. kan. Oke. Tapi sebelum kita ke sana, Kak Ahmad sendiri boleh dijelaskan juga nih, mungkin boleh di-spill ya, mungkin ya namanya nih bahasa zaman sekarang. Untuk Ahmad sendiri sekarang timnya udah berapa banyak sih dan divisinya apa-apa aja? Oke, untuk di timnya kita itu khusus untuk ekspansi tim Makassar itu kita ada 16 orang. Oke. Itu kita ada 4 divisi. Ya. 4 divisi, yang pertama marketing, yang kedua develop bisnis, kemudian di finance, yang ketiga ada di customer care dan customer service dan customer care. Seperti itu. Kemudian ada lagi satu tambahan itu di tim driver sih sebenarnya gitu. Tim driver dan tim merchant kayak gitu. Dimana tugasnya itu adalah mengakuisisi merchant. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai driver mitranya kita itu boleh langsung lihat di bio-nya kami. Begitupun juga dengan si outlet atau merchant yang ingin kerjasama dengan kita. Seperti itu. Oke. Nah, yang serunya gini, tadi kan disampaikan baru setahun, belum cukup. Yes. Ya setahun ya pas Setahun. ya. Ini anniversary-nya kapan nih kalau setahun? 21 Juni ya? 21 Juni. Ya, 21 Juni kalau nggak salah. 21 Juni ya, Bro Ajir ya? Berarti sedikit lagi ya kita ucapkan anniversary. Siap. Oke, baik. Nah, untuk Kak Ahmad sendiri setelah melakukan ekspansi, terus Anda sekarang bermain ya, kalau saya bilang bermain dan berkembang di Kota Makassar yang kompetitornya cukup banyak, tapi Anda juga yakin dengan 16 tim yang Anda buat dan tim ini nantinya bisa bersaing pastinya ke depannya. Tapi sekarang nih, sampai sekarang udah berapa sih memang jumlah kurirnya yang disiapkan? Jumlah kurir saat ini itu kita menghampiri 60 orang. Oke, itu untuk Makassar? Untuk Makassar. Untuk Makassar. Dan outlet yang sudah terakuisisi itu oleh tim merchant itu sudah 800. Dan itu ACC semua? Ya, sudah proses ACC semua. Proses approval semua kayak gitu. Udah approval ya? Approval semua kayak gitu. Karena kan kita harus lihat dulu apakah si outlet ini memang bisa kita sama-sama berkolaborasi atau tidak kayak gitu. Nah, kalau dia sejalan dengan sistem tumbuh bersamanya kita, itu kita akan langsung akuisisi sih seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi tapi total per hari ini itu 880 outlet yang sudah dikunjungi oleh tim merchant-nya kami, dan itu 70% sudah masuk proses akuisisi. 30%-nya itu lagi proses untuk persiapan akuisisi. Seperti itu. Tepuk tangan dulu dong. Biar seru ya. Oke, ini hasil usaha dan kerja keras juga ya, tapi pastinya. bukan semata-mata juga kita masuk ke Makassar itu nyelonong aja kayak gitu, bukan. Jadi kita itu melakukan riset untuk market online Makassar itu 6 bulan. 6 bulan riset. 6 bulan riset tuh. Okay. Mulai dari harga, kemudian dari tarif berapa, kemudian tingkat tingkat respondensi masyarakat terkait dengan ketika kalau kita pakai pilihan lain selain dari yang selain dari plafon lain itu seperti apa ya gitu. Dan alhamdulillah hasil riset itu menunjukkan hasil yang cukup positif, makanya kita coba untuk memberanikan diri untuk ekspansi seperti itu, ekspansi di Kota Makassar ini seperti itu. Oke, berarti di Makassar ini baru berapa bulan dong? Untuk di Makassar itu kita beroperasional itu di bulan 12, tapi resmi untuk beroperasional mengambil langsung ke user itu di tanggal 21 bulan 2. Jadi belum cukup 3 minggu sih, baru jalan 3 mingguan lah. Nah, jalan 3 minggu ini sudah berapa pencapaiannya? Untuk 3 minggu ini sesuai dengan data yang saya terima per hari ini itu mendekati 1000 titik pengantaran. Khusus Makassar? Khusus Makassar.
udah nyampe di luar Makassar nggak? Mungkin di luar kabupaten? Untuk saat ini itu kita masuk di kota Kabupaten Goa, tapi di titik di Sungguh Minasa. Oh, sampai di Sungguh Minasa ya? Sungguh Minasa itu mungkin kalau kita lewat Air Tasning itu sampai di Citra Land. Kayak gitu, perbatasan udah lumayan gitu. Ya? Udah lumayan sih, udah lumayan kayak gitu. Tapi kalau untuk apa namanya Kuber ini sendiri, apa sih mungkin untuk Ahmad sendiri melihat peluangnya di Kota Makassar? Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, Dekinan, jadi kita sudah riset, jadi ada beberapa memang apa namanya hasil riset kita itu untuk di Makassar yang membuat kita semangat. Karena hampir semua apa namanya masyarakat Makassar khususnya itu untuk di plafon lain itu belum tertangani begitu. Jadi ada kalau kita bisa hitung 4 atau 3 platform ya, 4 lah kayak gitu. Itu belum bisa menangani semua keinginan masyarakat Makassar secara online kayak gitu. Nah, makanya kami hadir itu untuk sebagai salah satu apa namanya diferensiasi, salah satu apa namanya pilihan atau choice yang lain di antara banyak pilihan itu kayak gitu. Ya, dengan hadirnya Kuber ke Ahmad ya. ini sampai saat ini di Kota Makassar khususnya, mungkin kan banyak orang juga bahkan Kinan ya mungkin masih awam atau mungkin belum tahu nih. Ini bisa diedukasi juga buat teman-teman yang nonton kita saat ini. Ini untuk prosesi pemesanannya, kalau teman-teman di Kuber sekarang udah main di mana aja? Jadi untuk di Kuber itu sendiri itu kita masih sistem pakai apa namanya sistem COD. Namanya COD. Jadi teman-teman atau user yang ingin memakai jasanya kami itu bisa via WhatsApp. Jadi kita sementara saat ini itu pakai sistem manual. Masih manual dulu ya. Jadi nanti sekitar bulan 8 baru kita akan launch aplikasinya kami kayak gitu. Kayak gitu aplikasi. Jadi nanti ditunggu aja nih aplikasinya. Sisa download ya? Sisa download. Free nggak? Free pasti. Free untuk download, tapi pesan untuk ini bayar dong. Gitu. Baik, nah kita mungkin lari sedikit ya dari Kuber ini, tapi masih berhubungan juga untuk Ahmad sendiri. Hari ini kan juga kita membahas mengenai semua bisa bikin startup. Yes. Ahmad sendiri itu bermula dari mana sih kok tertarik untuk maksudnya apa ya? Berterjun ataupun juga berbisnis di startup seperti itu. Jadi sedikit informasi, saat ini kan kita lagi di apa namanya dikepung oleh media sosial dan digital gitu. Nah, di mana memang kalau kita tidak bisa memulai saat ini, itu kita akan ketinggalan jauh nantinya kayak gitu. Betul. Nah, kenapa saya pilih startup di bidang apa namanya jasa pengantaran? Karena memang saat ini khususnya di Kota Makassar itu dari total kalau tidak salah ya 1.400.000 penduduk itu 70%-nya itu kalau data yang kami riset ya 70%-nya itu dari umur 17 sampai dengan umur under 40 itu kebanyakan dia pesan online untuk kebutuhan sehari-harinya gitu. Jadi marketnya di Makassar itu cukup besar. Nah, kenapa kita terjun di sini sebagai salah satu pilihan atau diferensiasi pilihan jasa pengantaran itu karena data itu, karena apa namanya riset yang kita bangun itu seperti itu. Nah, kenapa juga kita berani untuk startup atau bisa main katakanlah di dunia digital seperti ini karena saat ini memang orang menuju ke sana semua. Jangan ketinggalan ya. Jangan ketinggalan iya. Jadi pondasinya adalah ya berani berbuat dulu aja kayak gitu. Mulai dulu aja, berbuat aja dulu, nanti kita lihat apakah memang situasi dan kondisi ini sesuai dengan yang kita harapkan itu sesuai, tapi harus terukur. Harus terukur, harus penuh dengan perhitungan, harus penuh dengan apa namanya terutama di data ya, di data. Kita harus riset betul-betul apakah memang kebutuhan di suatu daerah itu ketika kita masuk di bisnis ini itu sesuai dengan atau tidak seperti itu. Berarti orang berekspektasi tinggi mengenai startup ke depan boleh nggak? Boleh dong, kenapa tidak? Kayak gitu. Harus dong ini. Tapi semakin banyak startup yang muncul itu semakin bagus. Gitu, semakin bagus. Jadi kita hadir di sini itu bukan untuk sebagai apa namanya salah satu pesaing sebenarnya. Tapi Kuber itu punya misi itu bagaimana dia bisa membangun market sendiri sebenarnya tanpa mengganggu market-market yang sudah ada. Yang penting berkah. Yang penting berkah.
Oke, boleh berekspektasi, yang penting ekspektasinya jangan kurang ya. Iya. Nanti kecewa. Kecewa Oke. kayak gitu. Oke, kembali ke topik. Kembali ke Oke, laptop. Baik, Kak Ahmad, ini tadi kita kan sudah bahas juga tentang tujuan teman-teman dari Kuber sendiri, tim-timnya Kak Ahmad, bahkan sampai terjun kenapa harus mengikuti startup, karena juga kalau kita lihat era digitalisasi yang sangat mendorong kita ya, yang tidak yang maksudnya memang harus kayaknya ya. biar kita nggak ketinggalan. Tapi ini kayaknya jadi salah Bukan satu lagi tidak ketinggalan, tapi memang Memang sekarang ketinggalan kayaknya ya. sekarang sudah menjadi salah satu kebutuhan. betul, kebutuhan. Begitu, kebutuhan di mana semua bentuk apapun itu melalui digitalisasi, Ya, betul. kayak gitu, media sosial, kemudian apalagi kan ini kita masuk di dunia metaverse ya kalau nggak salah ya, kayak gitu. Jadi tantangannya semakin Besar ya? besar kayak gitu. Jadi kalau kita tidak mulai saat ini ya Udah akan habis ketinggalan. ketinggalan ya. Bahkan orang-orang yang maaf di atas 50 tahun itu saat ini belajar semua. Belajar, betul. Belajar, Ya. belajar bagaimana metode-metode ini akan dilakukan ke depannya seperti itu. Oke. Jadi sayang kalau kita anak muda ini tidak langsung ikut. Nggak ikut juga, Iya, betul. kayak Nanti gitu. kita akan bahas juga ya, Tribuners, mengenai apa sih sebenarnya juga peran Kuber mungkin dalam pemanfaatan digitalisasi. Tapi kita simpan-simpan pertanyaan Boleh. dulu, nanti kita hantam nih Kak Ahmad dengan Hantam. berbagai hantam dengan pertanyaan yang bisa mengedukasi Boleh, ya Kak. boleh, Oke, boleh. baik Kak Ahmad, ini kita kembali ke Kuber lagi. Tadi Anda mengatakan bahwa untuk pemesanan saat ini mungkin Kuber masih beroperasi dengan cara sistem manual ya. Iya. Tapi sudah menyiapkan juga nih untuk aplikasi yang nanti teman-teman bisa download secara Ya, Agustus. free. Agustus Oke. dicatat tuh baik-baik. Agustus. Nah, untuk yang membedakan Kak Ahmad, Kuber dengan kompetitor yang lain sebenarnya apa sih? Jadi yang membedakan sebenarnya itu lebih spesifik itu kita ada 3 sih sebenarnya. Ya, apa aja? Yang pertama itu yang jadi konten pilarnya juga kita, yaitu murah, mudah, dan amanah. Wih, amanah terpercaya ya? Ya, amanah ini itu kalau kita turunkan itu adalah bentuk transparansi sebenarnya. Transparansi kita ke mitra, baik driver maupun si outlet kayak gitu. Kemudian yang tak kalah penting itu adalah bentuk keberkahan itu kita bungkus dengan tidak mengambil sepersen pun royalti fee dari mitranya kita. Bahkan di ujung programnya nanti itu kita ada salah satu program namanya Bina UMKM. Wow, gimana tuh, seru tuh. Bina UMKM ini adalah bagaimana mitranya kita, baik driver maupun si outlet, itu bisa mengembangkan usaha melalui program mitra UMKM ini, kayak gitu. Teknisnya seperti apa sih? Agak sedikit gambaran saya persingkat. Untuk driver yang mempunyai kualifikasi data orderan yang cukup banyak. Nah, selama setahun itu kita akan tarik dia sebagai Bina UMKM. Jadi kurirnya dia itu dia bisa wariskan ke anak, mungkin dia si bapak ini misalkan itu kita akan bina dia menjadi Bina UMKM. Jadi sistem pertumbuhan ekonominya ada kayak gitu. Jadi kita tidak putus bahwa ini sampai driver saja, nah tidak. Ada jenjang karir. Ada jenjang, bukan jenjang karir sih, maksudnya ada memang jenjang kebutuhan yang memang kita persiapkan untuk mitranya kita. Begitupun juga dengan si outlet kayak gitu. Ketika outletnya mungkin kerjasama dengan kita baru satu, ketika pesanannya itu banyak melalui Kuber, kita akan coba buka ekspansi untuk mereka kayak begitu. Itu free. Dan itu free ya? Itu free. Itu bentuk dari komitmen kita sebagai dari Kurir Berkah ini untuk bagaimana bisa membangun pertumbuhan ekonomi melalui mitra-mitranya kita. Oke, nah tapi yang terpenting juga important kayaknya nih Kak Ahmad, kalau misalnya ingin menjadi kurir ataupun juga driver dari Kuber sendiri tuh apa sih cara-caranya? Sangat simpel sih. Yang pertama dia punya SIM tuh. Ya pasti ya, punya motor. Punya motor kayak itu. Kemudian sehat jasmani dan rohani pastinya. Kemudian yang tak kalah penting sih yang saat ini itu sudah vaksin, itu aja. Nggak ribet ya? Itu Ji. Iya, nggak ribet banget, langsung Itu, Ji. daftar deh. Langsung daftar saja, langsung daftar. Oke. Ketika spesifikasi itu sudah terpenuhi, bisa langsung jalan. Begitu. Dan sampai saat ini kita masih membuka sih sebenarnya. Oke, masih membuka Masih juga ya. membuka Jadi secara nggak lowongan. langsung membuka luas lapangan kerja Yes, juga. itu yang paling penting sebenarnya kayak gitu. Jadi untuk sampai sekarang di Makassar tadi kurang lebih sudah berapa yang daftar Kak? Untuk driver yang existing saat ini itu menuju 60 orang. Oke, itu yang aktif ya? Yang aktif, Oke. yang aktif kayak gitu, yang aktif untuk di seluruh kota Makassar.
Nah, biasanya mereka para driver-driver itu apa sih bedanya, mungkin kalau di Kuber dapat poin-poin gitu juga nggak, atau apa yang membedakan? Kalau poin sih sebenarnya tidak, tapi ada insentif. Oke. Insentif dari beberapa ride yang dia dapat itu dapat insentif. Kemudian tidak sampai situ, yang seperti saya bilang tadi, yang persoal apa namanya, yang mendapatkan benefit tambahan yang jangka panjang tuh, apa yang mendapatkan percontohan sebagai percontohan untuk UMKM. Kita tarik dia sebagai mitra, kita buatkan dia usaha. Driver ini kita akan buatkan dia usaha. Ketika memang apa namanya targetnya melampaui achievement seperti itu. Tapi tanpa meninggalkan tugas, maksudnya tanpa harus meninggalkan tugasnya dia mungkin sebagai driver atau pekerjaan dia. Ya, dia boleh tinggalkan dan mewariskan kepada orang yang mungkin saudaranya atau anaknya, boleh dilanjutkan. Jadi dia tidak hangus kayak gitu. Jadi si orang ini, si driver ini bisa fokus untuk di usaha yang kita bina kayak begitu. Wow. Nah, ini nih yang penting juga Kak Ahmad, sebelum kita mungkin lebih jauh lagi. Masalah tarif. Nah, ini kan yang penting kan? Penting nih, penting banget, itu. Penting banget loh. Gimana Kak, masalah tarif? Jadi mungkin untuk tarif itu kita punya apa namanya hitungan tersendiri. Ya. Di mana gitu kita punya namanya batas atas dan batas bawah. Oh, apa tuh batas atas dan batas bawah? Batas atas, batas bawah ini adalah dari Rp1.000 sampai dengan Rp20.000. Itu tidak bisa lewat dari situ tuh. Sekota Makassar. Itu asli Kak? Yes, itu sudah kita riset sih sebenarnya. Kita riset. Jadi sebenarnya pilihan untuk memakai Kuber itu ya sangat bagus untuk sangat menghemat, apalagi kan kayak gitu, karena kita mulai dari Rp1.000 sampai dengan Rp20.000. Itu tidak bisa lewat di atasnya. Toh kalaupun the user itu ada melebihi apa namanya dari ketentuan itu tetap mengikuti batas maksimum yang Rp20.000 itu. Oh my god. Jadi kalau misalnya yang jauh sekali Kak, di luar ini misalnya udah di luar Makassar, di mana gitu? Ya kan untuk saat ini itu kita kunci memang untuk di Kota Makassar. Oh, masih Kota Makassar. Ya. Sudiang masuk Kota Makassar masuk nggak, Makassar Kak? Oh, masuk Makassar. Kejauhan soalnya tuh kayaknya ya. Harus melewati. Jadi itu salah satu solusinya juga sih sebenarnya Kuber hadir itu untuk apa namanya mengurai apa namanya paradigma itu kayak gitu. Jadi sekota Makassar termasuk Sudiang. Ya. Iya, bener Kak. Kayaknya kalau kita ke Sudiang harus mampir dulu di BTP ini. Maksudnya singgah minum kopi ini kan. Salah satu teman kita orang Sudiang. Oke, timnya ya. Jadi tadi ke sini mampir-mampir dulu nih kayaknya. Makanya kayaknya lama ya datangnya. Oke, baik Ahmad. Nah, dengan persiapan ataupun juga manajemen apa ya tarif yang Anda buat seperti itu, apakah Anda tidak akan merasa bahwa waduh Kuber nanti ini akan tertinggal loh atau gini? Dibandingkan mungkin ya Kak dengan kompetitor yang lain yang memiliki tarif di atas 20.000 bahkan bisa sampai 50.000 loh Kak, ya kan? Yes. Gimana Kak Ahmad? Nah, kita kembali lagi sih sebagai pelaku komisinya kita sebagai itu adalah keberkahan kayak gitu. Jadi memang setelah kita riset dari tarif itu dari Rp1.000 sampai Rp20.000 itu sudah sangat menutupi sebenarnya. Sudah sangat menutupi apa nih? Menutupi apa ya? Menutupi jadi gini ya, hasil risetnya kami itu memang apa namanya mengikat atau mempatenkan itu 1.000 sampai dengan 20.000. Kalaupun dia di atas dari ketentuan itu tetap kembali ke 20.000 karena kita memang punya misi memang murah, mudah dan amanah. Kembali lagi ke situ kayak gitu. Terus pertanyaannya saya jawab sendiri nih. Bagaimana dengan apa namanya kesejahteraan dari driver ataupun kurir kan? Kurir. Jadi sekedar informasi total mungkin kita bicara teknis nih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi total dari tarif itu 70% sampai 80% itu untuk driver. Wow. Luar biasa ya gitu. Kuber ini. Saya kayak abis ini langsung mau daftar jadi Kuber cewek ada nggak Kak? Kita saat ini driver perempuan itu ada di 23 orang. Wow, oke. Ya. Terus untuk yang mendaftar itu kita langsung kasih jaket sih sebenarnya. Gratis nggak jaketnya? Gratis dong. Yang penting motornya nggak gratis ya? Motornya gratis kayak gitu. Jadi persyaratan juga ya? Persyaratan nah, juga. By the way, ini nih rata-rata drivernya kan tadi kita dengar 23 kurang ya, wanita ataupun juga perempuan. Itu mereka segmentasinya
masih ibu-ibu, mahasiswa atau apa tuh Kak? Ada yang masih sekolah, ada yang mahasiswa, Oke. dan terakhir itu 2 hari yang lalu ada ibu-ibu yang datang ke kantor untuk daftar. Wow. Iya, kita tanya dari mana dapat infonya. Saya dapat dari informasi dari Instagram kayak gitu. Kan kita memang kita sebar di beberapa platform lokal sebenarnya. Nah, ini tujuannya kita itu untuk membantu masyarakat Makassar khususnya itu yang tidak sedang bekerja seperti itu. Oke. Tapi untuk pembayarannya mereka Kak Ahmad, misal nih ya, Kinan pesen ya ke alamat mana gitu. Misalnya pembayarannya 15.000 lah atau sekian, itu bayarnya bisa via harus cash juga atau Kuber juga punya cara lain mungkin? Untuk saat ini itu kita pakai cash. Masih cash ya? Cash, tapi ada ketentuannya lagi. Jadi pesanan user yang di atas 100.000 itu Ya, dia bisa transfer kayak gitu. Oke. Bisa transfer atau kita berikan dia nanti QR ada barcode, QR begitu? QR barcode. Oke. Itu langsung terhubung dengan Kuber seperti itu. Jadi pembayarannya bisa via sana ya? Bisa. Oke, berarti Bisa. kalau kita lihat Tribuners dari obrolan kita di sore hari ini yang semakin seru bersama Kak Ahmad mengenai Kuber ini memang betul-betul udah startup banget ya. Yes. Udah, aduh, saya nggak bisa berkata-kata lagi. Langsung daftar nih Kak, kayaknya Boleh, saya. silakan Oke, dicatat. baik Kak, setelah pesan-pesan berikut, di segmen berikutnya kita nanti akan bahas-bahas juga nih, kira-kira inovasi apa sih yang nantinya juga Kakak akan buat di tahun 2022 ini selain Boleh. daripada penyiapan aplikasi. Oke, siap. Untuk tetap bertahan di kerasnya digitalisasi sekarang ya. Boleh. Oke, baik. Siap. Oke, Kak Ahmad. Baik, terus kita akan kembali selesai jeda berikut bersama saya Kinan Aulia pada segmen berikutnya bersama dengan Kuber, Kurir Berkah Indonesia. Selesai pesan berikut.
Ya, halo Trimers, Anda jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali lagi masih dalam program Ngobrol Virtual bersama Kuber Indonesia, ada Kurir Berkah Indonesia. Dan saya mau menyapa lagi narasumber saya yang ganteng dan multi talenta ya. Ya, siapa lagi jika bukan COO dari Kuber Indonesia. Halo Kak Ahmad. Halo, masih Kak bersemangat? Masih dong. Oke, tadi aja jeda kita masih ngobrol ya. Oke, ini kita lanjutkan dulu Kak sebelum kita bahas inovasi. Tadi Kinan sempat lupa juga nih. Sebenarnya di Kuber sendiri itu Kak Ahmad gimana sih mungkin manajemen pengoperasiannya dan sampai saat ini masih menerima layanan apa saja? Itu mungkin kurang kita bisa nginfoin juga. Oke, kita kembali lagi. Jadi untuk di Kuber saat ini itu untuk operasi di Makassar itu cuma 2 layanan. Oke. Yang pertama adalah pengantaran makanan dan pengantaran paket-paket kecil sampai dengan 30 kilo. Batasnya masih Batas sampai 30 kilo kayak oke, gitu. oke. Nah, nanti ekspansinya kita yang seperti ditanyakan tadi segmen 1, itu nanti di 2023 ya, itu kita akan ekspansi besar-besaran di semua segmen layanan sebenarnya. Oke. Pengantaran orang, kemudian itu namanya namanya Kurait. Itu Oke. nanti Pengantaran orang ya, aduh pengantaran kayak orang, ini kayak ya. gitu. Kemudian itu Kukar itu untuk mobil nanti ada juga kayak gitu. Oke, ih, keren ya, ada berarti dan untuk kartu saat juga. ini itu kita ada program yang namanya Kuber Corporate. Waduh, Kuber Corporate. Nah, Gimana saya buka tuh? nih, Kuber Corporate itu adalah di mana teman-teman yang punya outlet atau merchant yang memiliki pengantaran rutin setiap hari, itu kan kalau kita pakai platform lain kan itu terbatas tuh kan, Ya. harus nunggu dulu satu, baru satu lagi, satu lain. Nah, kalau kita itu tidak, kita si outlet ini cukup list saja, pesanannya ada berapa, alamatnya ada berapa, Oke. itu kita siapkan driver setiap hari. Dan itu secara tarif itu punya spesial tersendiri, punya harga rate tersendiri, Rate tersendiri. Kayak gitu. Nah, untuk di corporate itu kita buka di harga 8.000 flat sekota Makassar. 8.000 tapi sekota Makassar ya? Sekota Makassar. Jadi Wow, misalkan teman-teman keren. punya outlet mau daftarkan gitu, boleh langsung ke kita saja langsung. Ada persyaratan nggak, Mas? Maksudnya mungkin untuk outletnya harus seperti apa gitu? Tidak ada di persyaratan apa-apa. Bebas ya? Bebas. Selama memang si outlet ini ingin tumbuh dan berkembang bersama dengan kita, Ya. kita siap, sangat siap untuk membantu kayak gitu. Dan pastinya mau sama-sama cari berkah. Cari-cari berkah. Kemudian mau sama-sama grow up gitu, rise up. Asik, Nah, gitu ya. kan, grow up. Jadi bisa start up. Seperti Oke, itu. baik Ahmad. Nah, tadi kan Kinan sebelum menutup nih, sebelum kita ke segmen berikutnya, saya sempat bilang juga, apa sih Kak inovasi yang nantinya akan Kak Ahmad sebagai COO untuk bukan mempertahankan ya, untuk tetap bisa terus ada nih si Kuber ini bersama tim di tahun 2022 ini khususnya. Tahun 2022 atau 2000? Ya, 2022, 2023 sampai mungkin Ya, lama ya. untuk kedepannya kita ada salah satu program yang kita canangkan Ya. untuk ke depan itu, tapi sambil memang menunggu Aplikasinya aplikasi ya. ini jalan. Nah, tapi pondasi dan itu sudah jalan semua. Jadi untuk tahun depan kita itu ada yang namanya Kampung Berkah. Kampung Berkah. Kampung Berkah ini adalah perkumpulan semua UMKM. Yang serunya tuh Kak, Kinan potong sedikit, yang Oke. serunya tuh apa-apa aja selalu menggandeng kata berkah ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Semua hidup anak-anakku berpasti berkah. Weh, Amin, kayak gitu. Berkah dan sejahtera. Sejahtera kayak gitu. Oke, Jadi lanjut Kak. ada Kampung Berkah nanti. Nah, jadi Kampung Berkah ini itu kita akan buat nanti di salah satu daerah, Ya. di mana itu daerah itu kita akan jadikan sebagai percontohan UMKM di daerah itu. Oke. Kayak gitu. Nah, di mana nanti kita akan mencoba lihat potensi di daerah itu. Katakanlah misalkan di mana di daerah Goa misalkan kan, kita coba lihat potensi yang ada di sana, di salah satu daerah, kita coba riset perputaran ekonomi di daerah itu, baik kecamatan, Riset lagi ya riset lagi. pastinya. Dan itu sudah ada datanya sih. Oh, berarti sudah melakukan riset atau? Sudah melakukan riset. Oh, oke. Sudah, sisa memang kita menempatkan momennya saja nanti kayak gitu. Jadi ada 2 kabupaten yang terdekat dari Makassar, itu Maros dengan Goa. Nah, untuk di akhir tahun ini kita coba ekspansi untuk Kampung Berkah ini itu di Kabupaten Goa. Seperti itu. Jadi kita kumpulkan di salah satu daerah, salah satu kecamatan itu kita lihat potensi anak-anak muda di sana. Kita coba mendirect
bagaimana sih sistem dan cara membuat UMKM atau mulai bisnis dari awal seperti itu dengan modal yang sama sekali tidak ada kayak gitu. Nah itu yang kita coba lihat. Nah potensinya ke depan adalah bagaimana nanti UMKM yang mikro ini itu bisa grow up. Nah dari sistem grow up-nya ini Kuber yang akan memfasilitasi seperti itu, memfasilitasi itu untuk sama-sama bertumbuh kayak gitu. Jadi memang sistem yang kami buat nanti itu bukan hanya semata-mata di jasa pengantaran saja. Ya, tapi ada banyak ya ke Ada depannya. banyak ke depannya kayak gitu, yaitu pembentukan UMKM, kemudian bagaimana orang memulai usaha dari nol kayak gitu kan, bagaimana kita mengedukasi juga masyarakat terkait dengan menumbuhkan dan mengekspansi dia punya usaha seperti Iya. itu. Kalau Kinan mungkin lihat dari penjelasannya dan story dari Kak Ahmad, ini Kuber nih bukan cuma membantu ataupun melayani masyarakat, tapi juga memberikan lapangan Manfaat, kerja, ya. manfaat, bahkan memberikan pendampingan ya Pendampingan, mengenai betul. UMKM, kayak itu gitu. tuh kerennya Kuber Kayak gitu. mungkin ya yang Kinan lihat dari kompetitor-kompetitor yang lain. Sekalipun Yes. kita tahu bahwa setiap produk ataupun juga bidang usaha memiliki kelebihan Masing-masing kayak gitu. Dan Tapi kita tidak manfaat, tidak pungkiri itu pasti ada pasti semua, ada, kan, tapi gitu. manfaat yang didapatkan setiap orang pasti rasanya juga beda Beda, kan, kayak Kak gitu. Ahmad? Kayak Oke, gitu. baik Kak Ahmad, sebelum kita baca-baca komen, kita jawab-jawab pertanyaan dari netizen, bukan netizen dong, dari Tribuners. Tribuners, Kalau gitu. Uber apa sih Kak panggilannya? Panggilan ininya, mungkin customer Kuber udah punya nggak panggilannya? Kita Fanbase gitu? Apa? Kuber sih sebenarnya, Kubers. atau lebih simpelnya sih sahabat Kuber. Oke, harus gini ya, Iya, sahabat sahabat Kuber Kuber. ini Oke. gitu. Jadi setiap udah dilayanin harus gini. Makasih sahabat Kuber gitu, Iya, wes. betul. Udah cocok nih Kak jadi brand ambassador. Boleh, Oh, boleh. boleh ya. Langsung promo, guys. Kebetulan BA-nya kita lagi lagi nyari ya. Oke, nanti kita inilah Kak. Oke, baik. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, sebenarnya Kinan punya satu spesial pertanyaan nih Kak, boleh Wah, ya? susah Oke, nih. musik sedih, operator. Oke. Oke. Oke, baik Kak Ahmad. Ini Kak Ahmad, sebelum kita membahas juga mengenai kenapa sih anak muda mesti melek digital, tapi sebelum Anda menjawab itu, saya mau ke Kak Ahmadnya secara pribadi dulu. Kak Ahmad, dengan pencapaian Anda sampai saat ini, sekalipun saya tahu Anda tipikal orang, waduh, saya udah kayak Susah peramal ya? ya. Anda pasti merupakan Ini tipikal, assessment ya, tipikal orang juga yang pasti memiliki impian yang tidak pernah puas pastinya, dan Pasti. setiap orang harus begitu. Sampai sekarang sudah menjadi CEO, bagaimana sih untuk Ahmad sendiri? Perasaannya udah merasa tidak bahwa saya sudah bermanfaat nih untuk banyak orang? Kalau secara pribadi sih dengan mempekerjakan beberapa orang itu salah satu pencapaian saya sih sebenarnya. Walaupun memang belum terlalu banyak ya, tapi setidaknya saya bisa mempekerjakan orang. Mempekerjakan orang itu salah satu bagi saya pribadi itu manfaatnya luar biasa. Nah, yang buat saya semangat sampai saat ini adalah itu, bagaimana memang kita sebagai manusia itu bisa bermanfaat untuk manusia yang lain, begitu. Wow. Itu sih, itu tidak terlepas juga dari sistem yang kita pakai di Kuber itu, begitu. Itu adalah sistem keberkahan di mana pengoperasian kita itu tidak sama sekali memberatkan mitranya Mitra kita. lain. Begitupun juga dengan customernya kita kayak gitu. Karena kita punya 3 pilar itu, yaitu murah, mudah, dan amanah kayak gitu. Yang sebenarnya sih yang perlu kita highlight atau garis bawah itu sih di amanahnya. Iya, Karena kenapa? Karena bagaimana si user ini itu bisa kembali memiliki trust kepada kita untuk memakai yang pertama. Terus yang kedua, driver juga itu pada saat dia bekerja itu atas dasar trust kepada dirinya sendiri dulu, gitu, sehingga dia bisa mencerminkan keamanahannya seperti itu ke orang lain. Kemudian di mitra merchant. Nah, kenapa di mitra merchant yang paling penting? Karena kita transparansi itu berapa yang, karena kita tidak sama sekali menyentuh revenue-nya dia, profitnya dia, karena apa yang dia jual dengan harga yang ada di outlet itu yang akan kita bantu dia untuk menjual kayak gitu. Tapi Kak Ahmad, seneng nggak sampai sekarang ini? Senang dong, kalau saya nggak senang saya nggak hadir di sini. Tapi bersyukur. Bersyukur. Sangat bersyukur. Sangat Dengan pekerjaan sekarang. Dengan pekerjaan sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Walaupun memang ya itu lagi ya tips mungkin atau masukan dari teman-teman Tribuners bahwa tidak ada satupun pekerjaan yang instan. Betul. Itu harus kita lalui dari
paling kecil, Paling paling bawah, kecil. step by step kayak begitu. Ada rintangan harus tetap dilalui. Harus melalui anak tangga. Anak tangga iya, tidak ada yang instan sebenarnya sih. Mau pengusaha, pegawai dan macam itu pasti harus melalui dari yang bawah kayak gitu. Kayak Tisu gitu. dong. Support system Support terbaik. system yang terbaik. Mood booster, jangan mood booster ya kok, baper-baper ya. Support system terbaik dalam hidupnya seorang Kak Ahmad Riyadi siapa? Support system yang terbaik Ya. orang tua pasti. Wih. Orang tua. Kemudian yang kedua adalah karena kita bekerja dengan tim, yang kedua adalah tim saya kayak gitu. Keluarga kedua ya. Keluarga kedua selain keluarga yang pertama kayak gitu. Jadi keluarga kedua. Jadi bagaimana memang keluarga kedua ini itu kita jadikan sebagai keluarga inti juga supaya visi misinya kita itu inline sama-sama. Itu kita bisa capai sama-sama gitu. Jadi tidak ada saling mengharap kayak gitu. Jadi kita memang kerja tim. Itulah super tim, bukan Superman. Wow. Keren banget Gitu, ya orang kayak ini, gitu. aduh. Jadi kalau kita lihat juga sistem kerja atau mungkin suasana kerja di Kuber tim ya Kinan sebut, berarti kekeluargaannya nomor satu juga Nomor ya. satu, iya, kayak Selain gitu. daripada harus tetap profesional dong. Harus profesional yang pertama, kemudian yang paling penting ya, produktif. Ya. Yang ketiga itu saya sering tanamkan sama anak bagaimana bisa menyelesaikan masalah tanpa memberi masalah baru. Atau gitu. Keren ya. Atau dengan kata lain itu zero mistake. Ya gitu. Oke, zero mistake. Zero Oke, mistake. baik Ahmad, kita nggak nangis ya, saya gagal memberi nangis nih sebenarnya. Oke, baik Ahmad. Nah, ini kita mau jawab beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan terbatas. Ini ada banyak juga sebenarnya yang masuk. Aduh, keren nih Kak Ahmad dan tim. Nah, ini ada banyak komen tapi Kinan mau bacakan yang pertanyaan saja ya. Soalnya kalau baca komen nih, aduh, bisa sampai besok nih kayaknya. Nih Kak, ini mungkin kita awali dengan komen terbaik aja dulu deh. Ini dari Ray Sugari, dia bilang bahwa aku pernah pakai Kuber dan memang pelayanannya sangat memuaskan. Wow, semoga tetap jadi pelanggan setia loh ya, jangan makasih. peres. Oke, next ini ada pertanyaan lagi dari Siti Ismi. Saran Kak agar lebih cashless, mungkin penggunakan usia produktif dan behaviornya apa-apa keseringan transfer atau e-wallet. Oke. Gimana tuh Kak? Jadi untuk e-wallet sama transfer itu bisa, memang kita sudah terbuka sebenarnya. Jadi customer itu untuk melakukan namanya e-wallet atau via transfer itu bisa, karena kan kita ada QR barcode-nya kita. Jadi sebenarnya itu pilihannya si user mau cashless atau via transfer sebenarnya gitu. Jadi itu pilihan sih sebenarnya. Tapi kita kalau di risetnya kami itu kita anjurkan si user ini itu melakukan sistem pembayaran e-wallet atau sistem pembayaran transfer itu ketika nominalnya itu di atas 100.000 ya. kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau teman-teman atau user ini mau pakai sistem transfer di bawah 100.000 itu bisa, tidak ada masalah sebenarnya. Kembali lagi bagaimana si user ini bisa nyaman lah untuk memakai si Kuber. Oke. Baik, Ismi, semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi tetap ada juga penggunaan e-walletnya ya, Kak? Ada. Oke. Ongkirnya paling murah se-Makassar, recommended. Awas loh ya, jangan peres juga nih ya, di bawah Atika. Berarti ini sudah merasakan nih nikmatnya menggunakan Kuber. Oke, ini kita jawab yang terakhir ini mungkin sebelum kita beralih ke closing statement. Kak, mau tanya dong, bisa di-spill nggak cara pesan di Kuber gimana? Sebenarnya kita sudah bahas ya di statement awal, tapi nggak apa-apa Kak, buat remind kembali nih. Oke, jadi saya remind kembali untuk user atau calon customer itu bisa memesan Kuber itu melalui via WhatsApp. Via WhatsApp itu ada di beberapa promonya kita di Instagram, kayak gitu kan. Atau lebih mudahnya lagi tuh masuk ke bio Instagramnya kita. Ya boleh, apa Kak username-nya biar nanti dilihat juga kan? Kuber.Makassar. Oke, Kuber.Makassar. Nah, di situ itu di bio-nya kita ada beberapa cara memesan juga sudah ada di situ. Kemudian metode-metode pemesanan juga ada di situ. Itu lengkap semua di Instagramnya kami gitu. Bisa dilihat dulu kayak gitu. Atau bisa langsung dipakai aja kayak gitu. Kuber kayak gitu. Udah ya, udah terjawab ya mungkin pertanyaannya.
Nah, baik Kak, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya karena kita memang terbatas oleh waktu, tapi kita tidak terbatas oleh ruang karena kita akan bertemu lagi. Pasti. Pasti harus Pasti, dong. harus. Nah, teman-teman boleh ajukan pertanyaan kalau masih bingung ya terhadap penggunaan atau misalnya nanti gimana masalah tarifnya di Kuber, boleh nonton kembali live kita atau langsung boleh cek di Instagram @kuber.makassar ya Kak. Makassar. Di fallback nggak Kak? Pasti fallback. Oh pasti ya, jadi dicatat pasti ya. Siap-siap nih. Langsung nih fallback nih langsung. Oke, baik, yang terakhir Kak. Oke. Sebelum kita ke closing statement, menurut Kak Ahmad, kenapa sih anak muda harus melek dengan digitalisasi? Karena zaman sekarang itu memang jadi sebuah konsumsinya kita sebagai anak muda, bukan lagi sebagai harus di direct, tapi itu sebuah kewajiban dan keharusannya kita untuk melek teknologi. Apalagi kan dengan perkembangan zaman saat ini, itu 80% itu semua mengarah ke sana kan, kayak gitu. Menuju ke sana semua. Nah, saya harap sih sebenarnya dengan adanya salah satu alternatif Kuber ini itu bisa men-trigger juga anak-anak lain, anak-anak muda lain itu untuk mencoba membangun, memberanikan diri dari ide kan gitu, kemudian kita tambahkan semangat, kemudian effort yang lebih supaya ide itu tidak jadi sampah. Oke. Nggak terbuang-buang ya? Iya, nggak terbuang. Jadi apapun yang terbesit di ide kalian itu sebaiknya sih action gitu. Ada ide, action. Ada ide, action. Karena kita tidak tahu action yang mana yang cocok dengan kita. Kayak gitu. Daripada kita tidak action, jadi kaum rebahan. Dan penghayal. Tapi jangan salah, penghayal itu bagus. Nah, hayal itu jadi ide, ya. Tapi harus direalisasikan. Harus dijadikan sebagai point action sih. Oke, jangan sebuah bayang-bayang semata ya Kak. Iya. Harus direalisasikan. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Kak Ahmad Riyadi selaku CEO dari Kurir Berkah Indonesia. Aku suka banget loh Kak katanya Kuber kayak keren banget. Oke, yang terakhir Kak, berikan closing statement dong. Yang pertama, harapannya Kak Ahmad selaku CEO dari Kuber Indonesia mengenai Kuber nanti ke depannya, dan yang kedua pesannya dong buat teman-teman keluarga tim Kuber yang selalu setia menemani Anda. Jadi silahkan. Harapannya tim kami sih sebenarnya bisa sebagai salah satu alternatif di Kota Makassar. Kemudian juga mudah-mudahan dengan adanya Kuber di Makassar itu keterimaan kita bisa diterima dulu. Syukur kalau dari teman-teman di Makassar ini bisa memakai jasanya kita untuk untuk keseharian aktivitasnya dia, baik untuk memesan makanan, kemudian pengantaran barang dan segala macam. Nah, untuk di harapan saya di tim sih sebenarnya tetap semangat, solid. Ini adalah langkah pertama kita, belum puncak, masih banyak tantangan yang akan kita hadapi. Apalagi dengan perkembangan zaman saat ini, dengan dunia digital saat ini, itu memang yang kita harus tanamkan kepada tim adalah ada loyalitas dan semangat tim itu sendiri. Nah, ketika itu sudah ada di dalam diri kita, ya insya Allah nanti tantangan-tantangan yang kita hadapi itu bisa termental sih, dan kita bisa lalui sama-sama seperti itu. Tepuk tangan dong. Keren banget. Tuh tim-timnya tuh di belakang layar pada tepuk tangan. Wow. Tetap semangat ya pastinya, dan tetap semangat menjaga apa Kak? Menjaga solidaritas. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Ahmad Riyadi selaku CEO dari Kuber Indonesia telah mampir, datang dan berbagi, dan pastinya semoga Kurir Berkah Indonesia ini bisa menjadi berkah. Amin. Dan juga menjadi salah satu platform, bukan cuma platform tapi sesuatu yang menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat, tapi juga tetap ada manfaatnya yang banyak. Dan semoga juga tim-tim oleh Kuber Indonesia yang hari ini datang juga di studio Tribun Timur semuanya bisa sejahtera ya. Amin. Selalu amin. Semua pada amin. Oke, dan selalu karirnya cemerlang, termasuk Kak Ahmad. Amin. Baik, Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian obrolan Ngopi Kita Ngobrol Virtual kali ini di episode 8 Maret hari ini. Sampai bertemu pada episode-episode berikutnya dengan narasumber yang lebih selalu menarik. Dan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Kuber Indonesia yang telah berkunjung dan juga berbagi bersama kami di Tribun Timur. Oke, saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja dan mewakili narasumber yang bekerja pamit. Jangan lupa untuk terus menjaga protokol
protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Tapadeki selamat tapada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Yeay.